Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Devri Indra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen, sebenarnya saya bingung ini antara tutorial ataupun tutorial IT, tapi karena ini lebih ke full tutorial, jadi ya udah kita masuk ke tutorial IT. Di video tutorial IT kali ini langsung saja ya, saya akan memberitahukan beberapa step atau cara agar saat install ulang itu file kita yang sebelumnya itu tidak hilang. Dan nanti akan saya buktikan file yang kalian sebelumnya yang di C itu nggak akan hilang, karena ya pada dasarnya memang nggak akan hilang. Dan sebagai buktinya mungkin saya akan buat dulu file di bagian mungkin di download sekali ya. Di download ini saya mau buat sebuah file yang namanya, saya mau buat file namanya install ulang, dan di sini saya ubah saya sebagai bukti bahwa saat install ulang file yang di C, baik itu dokumen C, program file, semua yang ada di sini tuh nggak akan hilang. Dan kita langsung saja masuk ke tutorial untuk yang install ulangnya dulu. Pertama, kalian download file namanya Rufus, habis itu tinggal buka aja. Dan setelah itu teman-teman colokin flash disk minimal 8 GB ya. Kalau kalian pakai Windows 10 ke atas yang standar, bukan yang Ghost Spectre atau yang super light, kalian colokin flash disk minimal 8 GB langsung saja. Lalu setelah buka Rufus, kalian mencet yang ini, select. Lalu setelah itu kalian jangan lupa untuk mendownload ISO file Windows-nya, baik itu Windows 10, 11 atau Windows lainnya yang kalian gunakan. Itu bebas, terserah kalian. Kalau di sini saya pakai Windows 10 22H2 resmi dari website Microsoft-nya. Kalian langsung open atau langsung klik 2 kali. Setelah itu dia langsung scanning, dan di sini untuk image option di sini pakai standar window installation. Lalu untuk partition SIM-nya di sini ini tergantung motherboard atau sistem atau laptop yang kalian pakai. Kalau laptop atau PC lama itu mungkin Intel Gen 4 ke bawah gitu ya, rata-rata pakainya MBR. Namun untuk Intel Gen 4 ke atas itu kalau nggak salah udah pakai GPT, walaupun kalau hard disk atau SSD atau storage kalian di setting MBR juga bisa diinstal menggunakan MBR. Kalian bisa cek dulu gambar berikut supaya mengetahui hard disk atau storage kalian tuh tipenya yang mana. Kalau di sini saya pakai MBR, dan untuk target sistem di sini biarin BIOS karena emang BIOS gitu ya. Lalu untuk nama di sini bebas sih, mau kalian namain Windows 10 atau yang lain sebagainya juga bebas. Dan di sini biarin standar seperti ini saja, dan kita langsung start untuk proses memasukkan Windows ke dalam USB atau flash disknya. Kita tunggu sampai beres, dan ini prosesnya agak lama tergantung kecepatan dari flash disk kalian. Dan di sini oke saja. Ingat ya, semua file yang ada di flash disk akan hilang. Ya, sekali lagi akan hilang secara sepenuhnya. Jadi kalian pastikan untuk backup dulu ya. Kita tunggu sampai beres. Oke, sudah mau beres, dan biasanya kalau udah beres gini suka ada notifikasi tunung gitu ya. Dan sudah beres. Jika sudah beres, teman-teman bisa langsung close. Dan ya kalian bisa langsung restart dulu, tapi kalau saya di sini pengen mindahin dulu ISO file yang punya saya ke dokumennya. Oh iya, sebagai informasi terakhir buat teman-teman yang mau install ulang atau install Windows sebelumnya, usahakan untuk Windows 10 standar sih kalian ada minimal 30 GB ke atas. Kalau nggak bisa ya 22 atau 24 GB ke atas lah, karena itu dibutuhin untuk install Windows. Kalau misalnya kalian pakai Windows Superlight itu bisa dibilang 20 GB juga udah cukup ya, tapi kan itu nanti ke depannya kalian bakal penuh kalau install lagi ke depannya ya. Jadi pastiin storage kalian cukup sebelum install Windows. Setelah restart kalian langsung masuk BIOS, dan untuk masuk BIOS tiap motherboard atau laptop itu beda-beda. Jadi kalian bisa searching dulu, ada yang mencet Dell, ada yang mencet F12, F10, F2 dan lain sebagainya. Untuk kebanyakan motherboard consumer pada umumnya biasanya mencet Dell, tapi kalau laptop kalian Asus itu biasanya mencet F2. Setelah itu kalian masuk ke menu startup atau menu boot ya. Tiap laptop atau PC juga beda-beda. Lalu kalian utamakan atau bisa dibilang prioritaskan USB atau flash disk kalian saat booting, karena kita akan install Windows melalui USB atau flash disk, dan itu tiap motherboard juga beda-beda caranya. Setelah tulisan muncul gini, kalian mencet apa aja bebas di keyboard. Dia akan blank bentar, dan dia bakal blank bentar sampai muncul logo Windows. Kita akan tunggu.
Setelah itu akan muncul logo Windows dan kita tunggu saja ya, kita tunggu saja loading ini sampai beres dan muncul sebuah gambar seperti ini. Oke, langkah pertama kalian pilih yang time currency format. Kalau kalian tinggal di Indonesia, pilih yang Indonesia. Ini berpengaruh ke tanggal atau waktu pada saat kalian setelah install Windows. Lalu setelah dipilih, kalian pencet next, kalian pencet install now. Setelah itu kalian pencet ini, I don't have product key. Kalau misal kalian sebelumnya udah beli Windows, kalian bisa langsung masukin. Tapi kalau misal kalian mau pakai trial dulu untuk beberapa waktu ke depan, kalian bisa pakai yang ini. Setelah itu kalian pilih mau, kalau kalian belinya Windows 10 Pro, kalian pilih yang Pro. Kalau misal kalian belinya yang Home, kalian pilih yang Home, dan terserah kalian ya. Kalau kalian misal mau pakai trial aja, bebas mau pakai apa aja, tapi ya trial itu kalian nggak bisa ganti wallpaper. Setelah itu kalian pilih yang I accept, lalu next, pilih yang bawah custom. Setelah itu kalian harus ingat, kalau misal kalian udah pakai storage lebih dari satu, kalian harus ingat yang mau kalian install tuh, atau yang tadi sebelumnya Windows C atau yang C nya tuh yang mana. Kalian install di yang C yang tadi, biasanya tuh tulisannya ada sistemnya. Kalau sebelumnya ada Windows, kita pilih, lalu next. Di sini ada tulisan bla 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 bla, dan ini alasan kenapa file kita sebelumnya nggak hilang, karena file-file kita yang sebelumnya ada di Windows sebelumnya bakal pindah ke folder yang kayak gini, namanya Windows Alt. Dan nanti saya akan buktikan. Setelah itu kalian oke, dan tunggu saja proses instalasi sampai selesai, dan ini agak lama banget ya, jadi saya akan skip videonya. Setelah itu PC kalian akan restart. Setelah itu jangan masuk lewat USB lagi, jadi diemin aja, jangan pencet apa-apa, dan kita tunggu lanjut proses instalasi Windows-nya. Kita tunggu aja sampai beres. Ini harusnya udah beres ya, dan benar sudah beres rupanya. Windows kita sudah terinstall, dan ya mungkin videonya cukup sampai sini lah. Bang, pembuktiannya mana? Oke deh, ini saya kasih bukti bahwa file yang sebelumnya masih ada. Kita lihat ya. Loh, kok hilang semua bang? Tenang, gini ya, ini emang hilang semua. Sebenarnya bukan hilang sih, lebih tepatnya pindah ke sini, Windows Alt. Ya, ada dua. Kalau kalian mungkin kalau sebelumnya nggak pernah install Windows berkali-kali sih, cuma ada Windows Alt doang. Kalau saya udah install ulang sebelumnya, jadi pindahnya ke sini. Dan semuanya ada di sini. Jika tidak percaya, lihat ini semua software yang saya ada pada di sini. Semua softwarenya di program files. Lalu yang tadi mana bang? Nih, kita ke users, Giruga, dan downloads. Install ulang jam 1.34 pagi, sekarang jam 2.22 ya. Nih, ini sebagai bukti dan semuanya sudah normal. Maksudnya sudah balik ya, sudah ada, atau sudah bisa kalian bisa langsung pindahin semuanya ke user atau kemana gitu ya, terserah kalian. Yang penting semuanya masih ada di sini. Lalu balik lagi ya. Tetap kalau misal kalian punya data-data penting, terutama kalau kalian sebelumnya pakai satu partisi doang, saya sarankan sih ya, kalian backup dulu semuanya ke partisi yang beda atau ke harddisk yang beda atau storage yang beda, biar lebih aman banget ya. Karena ini tetap aja ada resiko untuk kehilangan, walaupun kecil sekali resiko kehilangannya, tapi tetap saja ada gitu ya. Jadi lebih baik kalian backup lah sebelum hilang gitu ya. Jadi kalau misal data-data penting atau data-data kalian tuh penting banget ya, sebaiknya backup dulu, karena ini ada kemungkinan untuk hilang walaupun sangat kecil. Dan mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.